Salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Hadirin jamaah pengajian hak pagi yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah meniti jalan beliau yang kiamat. Tema pada pagi ini yaitu mengobati penyakit tanpa obat. Bisakah? Insya Allah bisa. Memang itu kalau kita mengacu pada petunjuk Al-Quran Karim. Obat itu diperlukan ketika memang ada kerusakan organ atau kekurangan nutrisi. Jadi kalau penyakit-penyakit yang memang dibutuhkan karena itu, insya Allah tanpa obat bisa. Makanya nanti kami minta juga pasien untuk praktek. Kalau ada anak, biar nanti ini nanti akan bicara beliau, dia adalah anak mertua saya gitu. Dia anak mertua saya gitu. Jadi begitu mungkin kami hanya berikan sebuah mukadimah, yaitu hadiratullah. Kenapa sih kok tanpa obat? Makanya kita diajari Al-Quran Karim agar kita jadi orang yang cerdas, jadi orang yang suka menganalisa. Apa kata Rasulullah? Bersabda, "Pada menjadi ibadah Allah, wa inna Allah lam yuzilka illa anzalnahu adawa." Berbuatlah kamu semua, wahai hamba Allah, karena Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Alimah man alimah wa jahila man jahilah illa al-maut. Maka tahulah orang yang tahu dan tidak tahulah orang yang tidak tahu kecuali kematian. Sebelum beliau anak berkuasa itu saya menyampaikan ada beberapa sumber penyakit. Ini yang diingat. Dari mana asalnya penyakit itu? Ini bikin koordinat saya sebentar. Jadi yang pertama, penyakit itu adalah sebagai ujian dari Allah. Jangan kecil hati. Orang yang sering sakit biasanya malah umurnya panjang. Betul. Gak mati-mati. Umurnya malah panjang, Pak. Orang yang sering sakit malah umurnya panjang. Ini rahasia terpean nih, Pak. Saya sampaikan terpean dulu. Yaitu ujian dari Allah dengan berbagai cara Allah menghilangkan dosa, kesalahan, sampai derajat. Makanya siapapun yang sakit, kita mesti sabar dan ridho kepada Allah karena Allah memberikan kebaikan. Ini poinnya. Sebab penyakit pertama itu dalam riset saya, kami melakukan riset kecil-kecilan dengan metode yang kami pakai. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit. Kenapa kita kena kalau sakit tanpa obat? Pertama, penyakit karena mungkin virus, bakteri, jamur, parasit dan lain-lain. Jadi cukup berbahaya juga, bisa menimbulkan meriang, panas, bahkan juga bisa menimbulkan kematian. Yang kedua adalah penyakit karena pola makan yang salah. Ini seringkali kita makan tidak memenuhi aturannya Islam, tidak mengikuti petunjuk Nabi. Makan kita bukan memenuhi kebutuhan tubuh, tapi memenuhi keinginan perut sama lisan. Sehingga kita tidak heran kalau bulan puasa itu banyak orang yang berpuasa, tapi selesai puasa badannya tambah melebar. Kenapa bisa? Karena dia makan dengan keinginan, bukan kebutuhan. Ketiga, ada penyakit yang disebabkan sarafnya itu disposisi, dislokasi. Jadi sarafnya itu berpindah pada tempat yang semestinya. Ini bawahnya menimbulkan penyakit. Kalau orang kena penyakit yang semacam ini nggak perlu obat. Dinormalkan saja, dikembalikan sarafnya, maka akan normal. Ya. Jadi kalau yang pertama itu butuh obat, obatnya apa itu? Nutrisi yang kita butuhkan, yaitu nutrisi yang alami. Kayak orang-orang yang misalkan yang tetanus, infeksi, itu kalau tubuhnya bagus, nutrisinya bagus, imunnya akan bagus pula.
salah satu hal yang menyebabkan imun kita kuat adalah tilawatil Quran. Baca Quran merupakan satu-satunya cara yang paling tangguh untuk menguatkan imun seorang. Al-Quran. Yang ketiga nanti karena ini ada syarat yang dislokasi, pindah, bergeser pada tempat yang semestinya. Ini yang banyak terjadi, banyak sekali terjadi, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, penyakit jantung, penyakit paru, asma, penyakit mata. Tidak ada penyakit mata yang memang itu perlu suatu terapi dibetulkan itu. Ada penyakit mata yang menyebabkan orang itu kacau rumah tangganya, menyebabkan anak bisa putus sekolah, menyebabkan hidupnya berantakan. Itu ada penyakit mata. Ini namanya penyakit mata pencaharian. Jadi bisa diatasi itu. Jadi yang ke berapa? Sekarang yang keempat itu adalah orang yang sakit karena pola pikir yang salah, hatinya jelek, yang menjahili, pendengki, pendendam, curah, suka berbohong, menipu dan seterusnya. Penyakit semacam ini tidak berobat. Jadi penyakit yang butuh obat, penyakit yang pertama itu butuh nutrisi yang berfungsi menguatkan antibodi saja. Penyakit yang kedua bisa dibetulkan dengan melihat penyimpangannya di mana. Ini penyimpangan di mana? Kok terjadi semacam ini? Ini nampak orang kalau sudah jalannya sayek atau sayek, pundaknya begini sebelah, jalannya dikeluhkan, itu ada sarannya pada usia yang tak benar. Dibetulin tanpa obat, tanpa operasi, insya Allah bisa. Sudah banyak kasusnya. Jadi yang keempat tadi penyakit karena pola pikir yang salah, karena hati yang rusak. Itu juga tanpa obat. Obatnya dengan apa? Dengan istighfar, melunturkan egonya, memaafkan orang, dengan silaturahmi, dengan sedekah, dengan ibadah. Insya Allah sembuh tanpa obat, insya Allah itu obatnya. Yang kelima, penyakit karena dosa. Jadi dosa juga sering menyebabkan penyakit. Kenapa dosa menyebabkan penyakit? Karena orang yang berdosa hatinya akan cemas. Tidak ada orang yang berdosa hatinya happy, tidak ada. Orang yang korupsi, mengambil uang rakyat, mengambil uang negara, walaupun ditumpuk kekayaannya, mobilnya mewah, hatinya cemas, gelisah, takut yang berkepanjangan, masuk kotak sadar, jadilah semacam ketakutan paranoid dalam setiap langkah kehidupannya. Ini juga menimbulkan penyakitnya sama dengan penyakit medis, bisa ke asam lambung, asam urat, gagal ginjal, jantung bengkak, jantung bocor, asma, penyakit pinggang yang sering sakit, dan seterusnya. Ini juga tanpa obat bisa. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan membuang uang-uang yang haram, dibuang, dikembalikan, buanglah uang yang haram. Insya Allah akan sembuh tanpa obat. Kemudian yang keenam adalah penyakit karena gangguan jin dan syaitan. Ini juga sama, akan menyebabkan banyak hal. Jadi sakitnya sama seperti penyakit medis, tapi tidak pernah disembuhkan dengan medis. Kayak orang yang ini banyak orang-orang yang kena kanker payudara, kanker kandungan, kanker serviks, kanker di otak kepalanya, kanker di di berbagai tempat, dan banyak sekali penyakit kanker disebabkan karena gangguan syaitan, gangguan intervensi musuh-musuh Allah. Dan ketujuh adalah penyakit karena penyakit ain, karena pandangan mata seorang. Jadi nanti ada penjelasan sendiri. Jadi penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh orang mata yang memandang dengan kekaguman atau kebencian. Jadilah orang yang dipandang jadi sakit dia. Lah penyakit ain ini sama dengan penyakit medis, nampaknya sama persis. Sering kepala pusing yang berpindah-pindah, jantung bisa jantung bocor, bisa kena asma, bisa lumpuh organ sebelah, bisa lumpuh total, bisa seperti penyakit-penyakit mirip seperti penyakit medis, tapi tidak pernah tersembuhkan dengan medis. Maka yang semacam ini juga dapat disembuhkan tanpa obat, tanpa alat, dan lain-lain. Jadi sebagai upaya dari kami, insya Allah nanti akan kami serahkan, akan kita lanjut pembicaranya bagaimana mengatasi penyakit dari berbagai macam bentuknya, karakter penyakit itu dengan
tanpa obat sama sekali, tidak terkait. Nanti beliau biar memperkenalkan diri, namanya siapa gitu, tapi yang jelas dia adalah nama mertua saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah telah mengumpulkan kita ke dalam majelis ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang insya Allah mubarakah ini menjadikan tambahan amal bagi kita sebagai pemberat timbangan nanti di yaumil akhir. Yang selanjutnya kalam khotimah sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz karena sudah menjelaskan tentang sebab-sebab penyakit. Jadi saya tidak usah menjelaskan itu lagi. Jadi langsung pada konsepnya, pada konsep pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah meminum madu, yang kedua bekam, dan yang ketiga adalah kain. Dan aku melarang umatku berobat dengan kain. Yang pertama tentang meminum madu. Minum madu itu sifatnya kita akan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang disebut juga dengan input. Yang kedua bekam. Bekam itu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Bisa dengan BAB, buang air besar, buang air kecil, bahkan keringat. Tapi sebaik-baik mengeluarkan racun atau sebaik-baik output adalah dengan bekam. Walaupun bekam itu tidak satu-satunya metode untuk mengeluarkan racun, namun bekam adalah sebaik-baik output. Dan madu tadi sebagaimana output ini sebaik-baik output, madu juga sebaik-baik input. Sedangkan kai itu dulu sebelum Rasul melarang itu gunanya gimana? Kai itu caranya dengan menyulutkan api dan diletakkan di tubuh yang itu untuk menyalurkan panas melalui tulang belakang sampai ke atas, sehingga energi itu ketika tubuh panas, energi itu akan naik ya. Itu kaitannya dengan sistem. Sekarang kita lanjut pada proses penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya, Allah telah menyampaikan bagaimana proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam proses penciptaan manusia dalam surat ini ada 6 ya. Yang pertama nutfah. Nutfah itu Allah ciptakan manusia itu dari saripati, tanah atau sulalat. Karena unsur manusia itu sama dengan tanah, maka sebaik-baik input atau yang dikonsumsi oleh manusia adalah yang ditumbuhkan dari tanah ya. Dari nutfah ini bertemu dengan sel telur yang disimpan di dalam rahim yang
kokoh, yaitu sperma. Ya, di sini disebutkan rahim yang kokoh. Makanya bagi wanita yang susah hamil, ya, yang susah hamil, itu cek lagi kandungannya. Apakah kandungannya itu cukup kokoh untuk dibuahi? Ya, yang pertama itu. Namun bagi laki-laki itu kuatkan spermanya. Bagaimana caranya? Di dalam surat At-Tariq dalam surat Al-Fatih, fal yang berinsan mimma khuliqa mimma inda fiq yakhruju min baini subi wat tara'id. Di sana Allah memfirmankan bahwa diciptakan manusia itu pertama dari air mani yang terpancar, yang keluar di antara tulang sulbi dan taroid. Tulang sulbi itu adalah tulang dada dan taroid itu adalah punggung yang sampai ke tulang ekor, ya, tulang ekor. Makanya kalau misalnya wanita itu sudah dicek, sudah kokoh kandungannya kok belum bisa hamil, cek laki-lakinya apakah kualitas sperma itu sudah bagus. Bagaimana caranya? Perbaiki antara tulang sulbi dan taroid. Jadi antara tulang dada dan tulang ekor itu dicek dulu apakah benar-benar sudah bagus, apa sudah tetap pada posisi yang betul. Nah, gitu ya. Selanjutnya dari nutfah itu Allah selanjutnya menjadikan alaqah setelah 40 hari. Alaqah ini adalah sistem darah. Darah itu dibentuk dari nutrisi dan oksigen, dan nutrisi itu diolah oleh sistem pencernaan, sedangkan oksigen itu diolah oleh sistem pernafasan. Ketika sistem pencernaan dan sistem pernafasan itu mengolah nutrisi dan O2, itu akan menghasilkan darah yang bagus. Sudah mengolah dengan benar akan menghasilkan darah yang bagus atau sehat, dan setelah menghasilkan darah yang bagus maka akan menghasilkan pula energi. Proses selanjutnya mudghah. Mudghah ini adalah cikal bakal pembuluh darah, yaitu sistem sirkulasi darah yang meliputi terbentuknya jantung, pembuluh darah, yaitu pembuluh darah besar dan kecil. Pembuluh darah besar ini punya otot-otot, sedangkan pembuluh darah kecil ini tidak punya otot. Dan pembuluh darah kecil ini diatur oleh saraf diatur oleh tulang belakang. Makanya ketika kita menjumpai saraf yang kejepit, ya, sering kita menemui saraf kejepit. Misalnya saraf kejepit pada tenggorokannya, itu akan menimbulkan amandel. Itu sebenarnya dari saraf kejepit, karena saraf kejepit ini pembuluh darah kecil. Kalau sudah saraf ini kejepit, ya, nanti akan mengakibatkan pembuluh darah kecil ini stagnan, tersumbat sehingga menimbulkan bengkak, jadilah itu yang namanya amandel kalau di tenggorokan, ya. Terus ada lagi saraf kejepit di hidung, di sinus, maka akan timbullah sinusitis. Juga ada lagi saraf kejepit yang berada di gusi, menimbulkan gigi yang sensitif. Jadi gigi yang sensitif nggak bisa kena dingin, itu nanti nyeri, itu tidak perlu memakai pasta gigi yang sensitif, bukan. Tapi benahi, ya, sistemnya yang berhubungan dengan gusi itu, benahi, nanti insya Allah sudah tidak sensitif lagi, giginya sudah bisa, ya, jadi bisa. Terus kalau saraf kejepit itu mengenai saraf yang berhubungan dengan mata, itu bisa mengakibatkan kering di bola mata, bisa mengakibatkan glaukoma juga. Nah, dengan pembenahan sistem yang betul, insya Allah nanti mata yang kering itu akan kembali terbasahi bagus lagi. Tidak perlu diobati, karena ini tadi, ya, judulnya menyembuhkan penyakit tanpa obat, tanpa obat, ya. Tapi walaupun tanpa obat, tetap kita harus mengkonsumsi makanan yang bagus, bergizi, sesuai dengan
sindrom kita, tubuh kita. Ya. Proses selanjutnya yaitu idoman. Idoman itu Allah menciptakan tulang belulang ya, tulang meliputi tulang belakang. Dan di sana ada syarat yang diawali dengan yang pertama itu menciptakan ini tulang ekor. Semakin ke atas lagi tulang belakang, rongga dada, leher sampai ke kepala. Maka dari itulah tulang ekor ini adalah penciptaan tulang yang pertama diciptakan, sehingga dia merupakan tulang belakang yang paling kuat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan tentang tulang ekor. Ini menandakan pentingnya tulang ekor itu, karena banyak sekali masalah kesehatan yang diakibatkan oleh disposisinya tulang ekor. Jadi kalau misalnya ada orang yang stres, mudah ngamuan atau dia labil, itu jangan serta-merta kita menyalahkan syaiton. Menjadi karena tulang ekor yang terlalu masuk sehingga menyebabkan ini tarikan di tulang belakang ke atas ini, sehingga servikal juga ini tulang leher itu masuk di ini sehingga menimbulkan tarikan, menyebabkan emosional terganggu. Maka cek dulu. Kadang-kadang kita sekarang kan banyak yang menjumpai anak-anak anak kecil, anak besar, anak tua juga ada. Itu yang tahu-tahu dia tuh labil, ngamuan, apa-apa dibanting nggak benar. Nah itu cek dulu tulang belakangnya, ya, dicek tulang belakangnya. Kemana? Di Nganjuk ini saya yakin itu gudangnya terapis ya, banyak sekali terapis-terapis tulang belakang, kita bisa cekkan ke sana. Jangan buru-buru dibawa ke dokter, banyak mengkonsumsi obat yang nantinya akan melemahkan saraf. Ya, itu. Dan tulang belakang ini bentuknya itu kan lentur ya, suspensinya itu bagus. Nah, bila mana tulang belakang ini kaku, maka suspensi itu akan terganggu, ya, sehingga menyebabkan aliran getah bening itu tidak lancar. Apalagi kalau ada pelintiran seperti ini, sudah kaku melintir ini, sehingga ketika aliran getah bening dan cairan darah itu tidak lancar, maka biasanya di tempat itu akan timbul benjolan. Jadi ada tumor, ada lipoma, ini gondok juga boleh jadi itu karena ini aliran getah bening dan darah itu tidak lancar. Maka solusinya adalah disposisi lagi. Usaha. Kalau yang ya semoga kita nggak ada yang sakit ya di tulang belakang itu. Nah, cara untuk melenturkan tulang belakang itu ya, kita ketika rukuk itu panjangkan ini geger kita panjang di sini. Rukuk yang agak lama itu akan membantu proses memanjang tulang belakang agar tidak terjadi disposisi, ya. Karena ketika tulang belakang itu memanjang, nanti akan terasa hangat ya di tulang belakang itu, semacam terasa aliran hangat yang nanti akan mengalirkan energi naik, gitu ya. Proses selanjutnya pada sampai zaman lahman. Kata Allah, aku bungkus tulang mereka dengan daging. Maka proses penciptaan selanjutnya nanti timbullah ini Allah menciptakan pinggul, dan nanti dari pinggul itu muncul kaki. Makanya kalau ada keluhan di kaki sampai pinggul itu, maka cek pinggulnya ya. Misalnya ada keluhan lutut, keluhan kaki, ya itu cek pinggulnya. Berarti boleh jadi dia ada yang bergeser, karena pinggul itu bertanggung jawab terhadap kaki. Setelah itu Allah menciptakan tulang rusuk. Setelah itu muncullah tangan. Makanya keluhan di tangan itu ya, misalnya ada kebas, ginggingan itu baal gitu. Nah, itu cek tulang rusuknya, benahi di tulang rusuknya. Biasanya ada masalah di tulang rusuk. Maka kalau sudah sempurna itu
ketika ada mengalami keluhan sakit itu pengobatan apapun ya yang dilakukan itu sebaiknya pertama kita mengecek rangkanya dulu ya. Pakai metode apa gitu. terserah panjenengan apapun metodenya, yang penting tujuannya ke situ mereposisi tulang belakang. Karena semakin kesini ya, itu semakin banyak ditemukan metode pengobatan yang menyederhanakan metode yang terdahulu. Bisa memakai metode yang lama asalkan dia memang benar-benar untuk mereposisi tulang belakang. Nanti kalau misalnya ada waktu atau ada bisa bisa kita praktekkan, jadi kita tidak cuma berteori. Jadi kalau ada anak yang belum balik laki-laki nanti bisa saya contohkan bagaimana mengatasi keluhan-keluhan pada keluarga kita ya, anak kita, suami, istri kita, siapapun orang terdekat itu dengan cara yang sangat mudah. Nanti kalau ada anak yang bisa jadi probanus, monggo nanti bisa saya contohkan saya contohkan yang termudah gitu, bagaimana mengatasi anak-anak yang atau keluarga kita yang mengalami sakit gitu ya. Nah sekarang ini yang banyak dialami pada musim-musim ini adalah demam ya. Di mana-mana demam, bahkan banyak orang-orang itu memasang status demam nasional ya. Nah, semua banyak sekali tanpa gejala tahu-tahu demam. Setelah itu disertai flu, ada yang batuk, sakit persendian. Jadi sebelum mengobati demam itu kita dulu. Kita cek dulu. Biasanya orang kalau sudah terkena sakit itu apa yang dicari? Pasti obat biasanya. Diobati terus. Padahal kita tidak tahu ada masalahannya. Sekarang tentang demam. Demam itu bisa disebabkan oleh pengentalan darah. Jadi demam itu adalah suatu anugerah. Maka dari itu Rasulullah itu melarang kita mencela demam, karena demam itu adalah penolong. Ketika darah di dalam tubuh kita itu mengental, nah maka terjadilah demam untuk mengurangi pengentalan darah. Maka kita juga harus berterima kasih kepada demam. Nah, penyebab demam ini apa saja? Yang pertama otot, karena ada mungkin ada dislokasi jatuh gitu ya. Ada jatuh gitu terus kepintir gitu malah badan jadi demam. Atau ada lagi yang disebabkan oleh saraf yang dingin. Kalau permasalahannya ada pada saraf yang dingin, maka hangatkan saraf itu. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan menstimulasi saraf-saraf di tulang belakang itu, terserah dengan totokan-totokan kecil, atau kita hangatkan dengan setrika juga boleh. Kita setrika ya, boleh. Nanti kita lapisi dulu ya, dengan kain yang agak tebal selimut itu, kita setrika. Kalau sudah pasien kita itu sudah merasa panas, kita pindahkan lagi. Itu stimulasi saraf itu agar tidak dingin. Kapan hari itu pernah ya suami itu demam bareng dengan saya. Saya itu sudah bisa kemana-mana, sudah bisa masak. Maklumlah mak walaupun demam nggak bisa lah kita terlentang-lentang itu nggak bisa, mesti harus masak dan sebagainya. Nah, saya sudah merasakan enak, padahal apa yang dikonsumsi sama, balik madu. Kok dia tuh belum sehat-sehat, kok tetap nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Nah, itu saya setrika punggungnya. Setrika punggungnya. Ya, disetrika gitu, diulang-ulang dari atas ke bawah, itu enak. Yo nggak sampai gosong lah, nanti mau dikira sampai pinggang nggak mungkin lah. Eman-eman ya. Itu jadi dilapisi kain, ya gitu. Dengan panas yang pol juga nggak apa-apa, kan tebel kainnya.
Itu nanti kalau sudah panas bilang ya, panas gitu. Kalau sudah panas gitu baru tak pindahkan lagi. Panas ya. Dari atas ke bawah diulang lagi beberapa kali. Alhamdulillah dengan begitu setelah itu sehat, bisa bangun. Nah, saya setuju. Kalau pada anak-anak bisa dengan seko air panas di botol itu ya. Itu boleh, padahal kita lapisi. Kalau anak-anak itu atau kita stimulasi sarafnya dengan pijatan-pijatan ringan. Nanti kalau memang ada yang bisa dipakai untuk probandu, saya contohkan ya bagaimana cara ini ya, nanti memotong anak ya dengan teknik yang sangat sederhana yang insya Allah hasilnya insya Allah harus bagus. Nanti bisa dipersiapkan duduk juga boleh di sini. Nanti anak yang umur berapa, 9 tahun, 7 tahun gitu, kalau ada anak laki-laki itu ya. Nah, yang manut gak merontak. Artinya kan nanti gak disakiti. Nanti contohnya, atau kalau ada anak yang bermasalah boleh, kalau ada anak yang sedang demam monggo bawa ke sini gak apa-apa. Nanti bisa cara-cara menerapinya. Nah, ya nanti atau ada anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus juga boleh. Terserah yang ada keluhan-keluhan monggo nanti ya praktek di sini ya. Dari sini ada pertanyaan. Kita lakukan sendiri. Misalnya nanti kan Umi kan menjelaskan ya praktek. Apakah itu nanti bisa diterapkan di rumah kita atau melalui pelatihan khusus? Nah, itulah gunanya kita saya sampaikan di sini, terus saya praktekkan supaya ibu-ibu semua, bapak itu bisa menerapi sendiri. Okay. Jadi nggak sakit dikit-dikit aja langsung obat langsung ke dokter, enggak. Saya tidak mengurusi dokter, saya tidak mengurusi dokter, enggak. Kalau bisa dengan biaya yang murah atau tanpa biaya, kenapa kita juga harus susah-susah? Nah, nggak usah memasukkan obat eman-eman. Anak-anak kita itu nggak usah dikasih obat-obat yang kimia. Karena apa? Saya jelaskan tadi kan unsur manusia itu sama dengan tanah. Maka sebaik-baik yang dikonsumsi adalah dari tanah itu. Makanya kalau kadang-kadang kita itu senang banget mengonsumsi suplemen-suplemen yang dari sintetis itu. Padahal hasilnya kalau kita mau bikin sendiri, misalnya bayam kita tumbuk gitu ya. Kalau misalnya kurang darah, kita butuh zat besi, dari bayam kita tumbuk. Nah, nanti peras ambil airnya itu bisa itu. Nah, ya bisa. Terus kalau misalnya kondisi itu sangat lemah, kasih kuning telur ayam kampung. Mentah ya, nggak matang ya. Nanti kita buang putihnya, kalau asal nggak pecah ya nggak amis, gitu aja. Makanya dulu saya waktu mau melahirkan itu orang tua ngasih 2, jadi nggak kolu karena ya kondisi sakit ya sudah. Itu ya kalau alhamdulillah. Ternyata setelah kita pelajari, itu ternyata menambah jin, materi energi. Itu dulu si Abi itu juga pernah sakit loh. Flu kok sudah sembuh kok lemes sih, kenapa? Alah, tak ambilkan ini kuning telur ayam kampung, wes semangat ini. Belum nggak gitu. Langsung tak kasih itu, alhamdulillah setelah itu kan energinya naik, udah nggak lemes lagi. Kan enak, nggak usah beli vitamin mahal-mahal, kita nggak usah beli obat mahal-mahal. Nanti perbaiki sistemnya juga. Itu biasanya juga di sistem apapun metodenya, bisa pakai tutup punggung dan sebagainya. Nah, iya, kalau yang sampai ke tahap itu bisa. Nanti saya contohkan juga bisa, asalkan ada yang mau menerapi, ada. Jadi nanti di titik tertentu itu insya Allah bisa. Dengan tanpa obat, yang penting telaten, kita percaya. Gitu. Oke. Nanti bisa dipraktekkan. Ada pertanyaan lagi? Diabetes itu seperti sakit stroke itu kan nggak bisa pergi ke dokter.
Oh, oke. Pertanyaan saya. Stroke ya. Itu gimana jawabannya? Nah, ini stroke nanti saya contohkan ya. Stroke yang parah, yang misalnya ada ya, orang tahu-tahu ambruk, terus ngorok. Nah, itu biasanya apa? Ada pecah di pembuluh darah ini, batang kecil, batang pembuluh, batang otak. Ini pecah. Bagaimana supaya mengatasi yang seperti itu? Tanpa obat, tanpa alat tangan, gitu, tanpa operasi juga, nggak usah ke medis. Bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur ke medis, kita asalkan sebelum 8 jam ya, kurang dari 8 jam. Biasanya kalau yang pecah pembuluh darah di otak itu biasanya gini, dia koma, tubuhnya panas, terus ini tangannya seperti ini, yang sebelah kiri menghadap ke kemaluan. Nah, ini tandanya ini pembuluh darah itu pecah. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti bisa, kalau ada probandumnya saya kasih contoh. Ada lagi tipe stroke yang seperti ini. Dia koma, tapi nggak sadar koma, tapi ini tangan kanannya ini yang lemes, terus menghadap ke kemaluan ini. Itu beda lagi. Nanti caranya bagaimana? Oke. Nanti bisa saya contohkan asal ada probandus. Oke. Tapi kalau sudah lama itu kan angel gitu. Itu karena yang jenengan bilang angel, cobalah. Ya, mindsetnya diperbaiki dulu. Kalau kita itu angel karena kita belum tahu ilmunya, belum, makanya dengan pelajari. Kalau sudah tahu ilmunya, nanti coba dipraktekkan ke yang ya itu bismillah ya. Ada lagi pertanyaan? Pernyataannya ya begitu nyatanya Oke, nanti yang sebelah kanan atau kiri Bu yang lemah? kanan. Anu semua sampai dari 11 tahun. dari tangan sampai kaki? Tidak bisa apa? Dua-duanya atau satu? Oh ya, kanan ya. Nanti bisa saya contohkan ya. Nanti ada probandus bisa dicontohkan, oke? Nanti bisa dengan praktekkan bismillah gitu, atau bisa juga ya kalau bisa sendiri ya nggak usah kemana-mana. Banyak di Nganjuk ini ya, Bapak. Tapi mungkin jenengan belum ketemu ya. Itu dengan terapis yang pas, itu yang apa yang sesuai gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kolesterol, asam urat sama Pak ya, sama. Nanti bisa juga dicontohkan kolesterol, bagaimana cara menerapi itu. Itu banyak metode terapi sebenarnya, tapi terserah dengan pilih yang mana. Nanti saya contohkan yang paling gampang, yang mudah dipelajari, gitu ya. Atau dengan cara apa? Rasul itu kan apa? Sebaik-baik contoh orang sehat itu kita meniru Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan? Bagaimana cara Rasulullah mencontohkan kita untuk gerakan sholat? Kalau gerakan sholat kita benar, insya Allah nanti tulang belakang itu presisi, insya Allah bagus. Kalau sudah terlanjur gimana? Nah, benahi. Terus bagaimana cara Rasulullah berjalan? Sekarang dengan cara berjalannya yang tadinya cuma apa? Cuma ciut-ciut, cuma dikit-dikit itu lebarkan, panjangkan. Walaupun kalau pertama mungkin terasa ini pegel di sini kaku ya di pinggul, jangan biasakan berjalan dengan langkah yang panjang. Nah, ketika kita melangkah lebar, nah itu nanti sumbatan-sumbatan di jantung, di arteri, di vena itu akan buka. Terus nggak ada lagi ngos-ngosan. Kenapa nggak ngos-ngosan? Karena sirkulasi di dan ke jantung dan dari jantung itu lancar, makanya tidak ada ngos-ngosan. Kami biasanya kalau pagi itu jalan kaki panjang-panjang itu kalau cuma 3 kilo, 5 kilo, capek dikit aja nggak ada capek sama sekali. Enak ya. Dengan langkah yang panjang-panjang. Oke, apa? Ya 2 langkah lah kalau biasanya kita
terapi untuk praktek. Pas. Praktek terapi. Iya. Tanpa konsumsi obat insya Allah. Dan Pak Punten itu juga kami sampaikan kepada semuanya untuk tidak terlalu sendeng situasinya, tidak kuat itu kalau untuk sendeng. Ya, jadi ini juga terapi untuk duduk tegak. Nah betul Bapak nggih, betul. Ini kita bisa kita ambil pelajaran dengan senden, maka ini tulang ekor kita akan tertindih. Kalau tulang ekor tertindih itu dia akan masuk, kita akan jadi lemah, mudah sakit. Nah, itu jadi biasakan duduk tegak gini, ya. Tidak penindih tulang ekor miring, apalagi kalau di majelis taklim paling enak swilo senden. Ngantuk, terus, ngantuk. Itu yang akan membuat lemah. Oh nggih, nanti dilihat. Kenapa? Nah, nanti ada sesi sakit apa? Oh ya, nanti dicek. Dalam terapinya gimana? ya juga di sistemnya Pak, ya di tulang belakangnya. Nanti dicek dulu penyimpangannya di mana. Gitu. Terus setelah tahu penyimpangannya ya di reposisi. Oke, ada itu, oke. Ada lagi pertanyaan tentang sistem, oke? Yang panas tadi Umi, waktunya ketika itu berapa lama? Terus kalau anak kecil yang panasnya tinggi, apa cukup Dikompres saja Bu. Ya, maaf, lanjutkan yang tadi waktu demam kan perlu disetrika. Waktunya itu berapa lama? Terus kalau anak kecil yang mau dikompres tadi, kalau demamnya sangat tinggi, apa cukup dikompres saja? Atau saya dengar itu kalau anak cowok dicekap sama abinya bisa menurunkan panas, itu benar apa enggak gitu? Oke. Terima kasih. Ya untuk nyetrika atau memanaskan itu bisa 3 kali putaran. Lebih bagus lagi nanti kan saya contohkan ya caranya bagaimana menstimulasi saraf-saraf kalau demam itu kalau kita betulin dulu ya tulang belakangnya. Itu tadi belum selesai ya, itu tadi kan baru Bukaan. iya. Itu dari nah. Saya bantu untuk diabetes Pak, itu kadang-kadang dipicu dari sebabnya dari pola pikir. Maka ketika orang diabetes itu saran kami tidak usah nyirik makanan, tarak tidak usah, jangan dulu. Jadi dia taraknya adalah marah dan tersinggung. Itu pengobatan salah satu metode untuk menghilangkan diabetes, menormalkan pankreas kembali. Jadi bisa menahan emosionalnya, tidak mudah tersinggung, hindari marah, hindari hal-hal yang egonya dilunturkan. Nanti insya Allah kan cepat sembuh insya Allah. Di samping nanti ada hal yang perlu direposisi sarafnya. Nah, jadi masukan tambahan. Mas, berarti kalau yang sakit diabetes itu lebih cenderung ke emosi ya? Kebanyakan begitu. Berarti bukan dari tubuhnya sendiri ya? Berarti Ada juga ada kerusakan organ juga bisa, reposisi saraf itu juga dislokasi saraf juga ini disebabkan karena apa? Karena emosional, psikosomatis karena ya? ego, Psikosomatis karena ya? ketika itu pemicunya, penyebabnya maka hilangkan, Anda akan sembuh. Gitu. Jadi dulu kami sampaikan tentang perlunya kita mengetahui sebab. Saya pusing sebabnya apa? Kalau saya pusing, saya kasih obatnya apa? Yang saya minum apa? Makan apa tidak cocok. Ketika kita pusing nyari sebabnya apa dulu? Oh iya, saya sudah 3 hari 4 hari saya nggak tidur, kurang tidur, maka pusingnya ini cukup dengan istirahat. Kalau ada orang yang BAB-nya nggak lancar berhari-hari, maka pemicu pusing, maka diperlukan nutrisi untuk memperlancar BAB, nanti pusingnya hilang. Kalau pusing tanggal 29, nunggu tanggal 2. Jadi berbeda. Nunggu dilanjut kami menambah. Jadi selain
selain dipanaskan itu banyakin minum air putih, ya. Banyakin minum air putih. Terus otot-otot dilemaskan, nah, dengan itu tadi pijitan-pijitan. Terus lagi biasanya orang demam itu dengan berbagai sebab ya. Kadang-kadang kurang darah juga orang demam. Nah, di sini kalau saraf-saraf kita sangat dingin, itu selain dipanaskan makan kambing, daging kambing, ya. Kadang-kadang orang yang kena hipertensi itu sangat takut mengonsumsi daging kambing, ya toh? Kenapa? Ya sudah sugestinya seperti wah kok makan kambing aku pusing, tensiku semakin tinggi. Padahal, ya, orang hipertensi itu ada dua macam. Sekarang pernah nggak jenengan menjumpai orang yang makannya tahu tempe tapi dia hipertensi? Ya, ada banyak. Itu tadi. Jadi ada dua macam. Yang pertama tipe ekses. Jadi darah tinggi, ya, hipertensi yang ditandai dengan muka merah, ya, lidah merah, nadi itu cepat banget. Nah, itu tipe ekses panas banget. Itu biasanya dia yang terlalu banyak makan daging. Terus konsumsi tidak diseimbangkan dengan sayur dan buah yang cukup. Makanya dia itu hipertensinya tipe ekses panas. Nah, itu obatnya baru buah dan sayur. Nah, tapi kalau pola makannya itu banyakin makan yang lembab dingin terus, tahu tempe jangan bening, jangan sop, terus itu sayur asem kok itu, terus dia hipertensi, obatnya juga beda. Maka panaskan dia, kasih yang hangat-hangat, berarti dia kurang kehangatan. Ya. Obatnya apa? Kasih kehangatan daging kambing, nggak apa-apa. Nah, ya, istriko sih paling gampang. Oke. Mau tanya untuk orang yang mempunyai tensi atau darah tinggi di atas 200-220 Ya. dan dia sudah mengkonsumsi amlodipin bahkan aktilat sampai 10 mg secara bertahun-tahun dan pembuluh darah telapak kakinya itu biasanya itu kan biru ungu gitu. Ya, ya. Nah, ini termasuk kepada darah tinggi yang asid apa tadi? Yang Ekses atau deficient. Nah, itu cara ngeceknya gimana? Suruh julur lidahnya, melet. Melet apa Nah, kalau merah darahnya itu termasuk yang ekses tadi. Kalau yang pucat ada serabut juga itu termasuk yang defisien. Jadi darah tinggi karena dia kurang daging. Oke, jadi orang darah tinggi itu nggak harus dia tuh banyakkan daging, nggak harus makan timun dan blimbing kayak gitu. Ada orang yang hipertensi makan blimbing, makan timun, buah-buah itu semakin lemes. Nah, itu kenapa? Karena kita salah dalam mendiagnosa. Ada teman kami jamaah pengajian itu datang ke rumah ya, teman kami itu dia hipertensi, tipe defisiensi. Nyun sewu, karena orang Jawa itu biasanya tradisinya senengan itu juangan, ambek kerupuk atau tahu tempe, dagingnya kurang, jangka waktu panjang, ya, terlalu banyak makan minum yang bersifat bukan suhu ya, sifat lembab dingin akan melemahkan organ. Nah, ini kalau kena hipertensi biasanya tipe defisiensi, ditandai dengan lidah pucat. Nah, kena jit aja dia tremor, redek. Nah, itu oh iya. Kalau ungu itu biasanya ada ini sumbatan, ada pelintiran saraf, nanti dibenahi, sistemnya dibenahi supaya aliran darah ini biasanya venanya naiknya itu ngangkatnya kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena ada sumbatan. Nah, itu loh. Jadi harus jalan ya untuk gitu jalan gini atau reposisi dulu, cari terapis tulang belakang terdekat, terserah apapun metodenya, nanti dibenahi ya, didisposisi. Nah, tapi kalau pelintirannya itu sudah terurai, aliran darah itu sudah lancar, vena itu naik, itu sudah agak berat karena kaki ini kan jantung kedua. Ketika memompa seret turun ke bawah,
Dan di bawah itu harus bisa mompa lagi ke atas. Nah, kalau mompa ke atas itu tidak lancar diakibatkan oleh sumbatan, ya sudah, yang kaki pegel, kaki panas dan sebagainya, biru. Nah itu makanya disposisi. Setelah disposisi kita jalan yang benar tadi itu. Nah itu tadi yang hipertensi teman kami itu tak sumbangkan, boten dulu. Pak kok nggak berani, pusing, disampein dulu, pusingnya karena kekurangan daging kok ya ora gelem. Iya kambing. Kambing sama lemah itu 3 tusuk cukup. Kenapa? Sate kambing tanpa lemah 3 tusuk cukup untuk selama waktu berapa lama? Kurang lebih untuk sampling, untuk menaikkan. Nah itu yang dokter terbaik kita adalah tubuh kita sendiri. Oh iya. Ya, kita banyak juga nggak apa-apa, nggak berlebihan lah sih. Nah, kalau sudah dirasa tubuh kita hangat, nah selain itu hindarkan dulu yang bersifat lembab dingin. Buah sayurnya lepas dulu, karena buah dan sayur ya, terutama yang banyak mengandung air itu sifatnya dingin. Makanya ibu-ibu harus ada pengetahuan tentang sifat-sifat dari makanan, ya, agar kita dalam memasak itu bisa memilih, oh iya cuaca ini panas, bolehlah kita makan yang itu. Nah itu. Kalau cuaca lembab banget, wadem ya, boleh. Kok mikir tau Bapak ini? Talinya. Boleh. Atau dikurangi secara bertahap. Dikurangi dulu secara bertahap. Karena nanti anti reaksi yang sangat mungkin dikurangi begitu. Boleh dikurangi dulu. Kenapa orang itu sampai obati terus menerus dah? Kadang-kadang obat yang kita konsumsi, nyun sewu dokter itu kadang nggak tahu sifat dari ramuan ini apa toh? Iya. Itu kan nggak tahu sifatnya gimana, cocok nggak untuk orang ini. Makanya kadang-kadang orang dengan keluhan yang sama, 2 orang dengan keluhan yang sama ke dokter, dikasih obat yang sama, satu sembuh, satu enggak, karena satu sesuai dengan tubuhnya, satu bertolak belakang. Bahkan kemarin itu ditambahkan bekam itu di bagian belakang langsung kempes kakinya. Nah keanehannya justru keanehan. Nah iya betul, karena racun-racun pembuangan itu dibuang, tinggal reposisi. Nah ya sama reposisi, iya betul. Dengan itu atau ya itu ya, nanti pola makan juga. Nah ini ibu tentang sifat dari makanan itu tadi ya. Kalau misalnya cuaca sangat sangat ekstrim dingin ya, jangan kita terlalu banyak misalnya sayur-sayur itu terus kita beli buah banyak-banyak, karena nanti sudah cuaca seperti ini ya, yang PPL itu dingin, tubuh kita juga dingin, jadi nanti tangan dan kaki dingin sama kedinginan seperti itu. Dan sedangkan gerakan kita itu nggak banyak, kita tidak banyak menstimulasi otot dengan gerakan bekerja. Kalau orang dulu ke sawah, ke tegalan itu walaupun makannya berarti dia akan tubuhnya hangat karena banyak gerak. Nah itu masih hangat, nggak terlalu itu ya. Jadi kita atur, karena ketika kita sudah dingin, cuaca dingin, makanan dingin, kita semakin dingin ya. Karena suhu tubuh turun 1 derajat Celcius, itu kondisi tubuh kita, energi kita itu turun 30%. Ya. Jadi orang yang sehat itu nggak ada ceritanya orang sehat itu kedinginan itu nggak ada. Orang yang sehat waktu itu pasti tubuhnya itu hangat. Ya. Itu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih, oh pas musim ini tak masakkan gini. Oh kalau ini aku musim panas ini aku beli buah, kali ini tak kurangi buah. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu nggak mudah sakit. Oke. Itu. Oke. Itu ada lagi pertanyaan, nggih? Aritmia.
Nanti maju ya, tak cek dulu, tak ajarkan cara berjalan yang benar sesuai penyimpangan. Dan insya Allah. Biasanya ada penyimpangan di vertikal ini, Bu, ya. Karena ini tulang leher yang 7 ruas ini berhubungan dengan saraf di kepala, meliputi otak, mata dan sebagainya. Itu nanti dicek di ruas yang mana ya kita posisi bawa ke terapis terdekat, tulang belakang, ya. Banyak di nyambung itu banyak. Ya. Nah, itu kan dingin ya. Cek dulu pola makan panjenengan. Ya. Kenapa dingin? Kenapa masuk angin? Karena kondisi tubuh kita itu lemah. Dingin obatnya panaskan. Banyakin makan itu. Enggak apa-apa. Kenapa kok kaki tangan dingin? Dinginan karena organ kita itu dingin. Kenapa organ kita dingin? Boleh jadi karena banyak mengkonsumsi makanan yang lembab dingin itu tadi. Jadi di pola makan terus olahraga juga, Bu. Olahraganya juga jalan. Ada teman kami dari Kediri Purwosari, Purwosari ya. Itu beliau kena diabetes, kolesterol dan sama hipertensi. Jadi nggak pernah lepas obat. Jadi beliau tuh setelah itu dicoba setiap berangkat ke masjid. Itu sebelum subuh itu sudah mandi, waktu jalan terus. Alhamdulillah sekarang itu tanpa obat lagi, sudah lepas semua obat, sehat orangnya. Okay. Ini Ibu ada usulan supaya penasaran makin Membuncah. Ini mohon diadakan praktek aja langsung. Ada yang mau tanya langsung praktek sekarang. Nah, ya betul. Jadi ini ada perubahan. Jadi saya kasih teknik terapi yang paling gampang, totok saraf, totok punggung aja ya. Yang semua bisa bisa mempraktekkan. Membawa mana perubahan busnya? Anak-anak aja. Dilepas jaketnya, dilepas. Jaketnya dilepas. Inilah dia yang terlewat. Kalau ada kasus orang kurang darah, misalnya kurang darah, itu dalam suatu keluarga, itu semua kan makannya sama. Semua makannya sama, yang lain gemuk-gemuk, yang satu kurus. Kenapa? Nah, itu kenapa mesti ada sesuatu kesalahan di sistemnya, sehingga nutrisi itu tidak bisa terserap dari tubuh. Bentar ya, ini ada minyak zaitun. Ada minyak zaitun. Waduh, Atau siap. Minyak almond. Dari Cigowo sehat kabeh. Kurang licin, ya agak licin. Kita minyak zaitun. Minyak bubut atau minyak Apa?
Lah aku ora gowo minyak no. Tidak ada yang minyak tawon atau minyak ini ya caranya. Ini penting ya Bu, utama kita yang suka kadang-kadang ada perubahan mental, jadi pemarah, kemudian tidak mudah menerima pelajaran, susah masuk, jadi pelupa, hafalannya sering hilang mendadak gitu. Iya. Jadi kalau pakai minyak enak nanti. Nah, ini soalnya apa? Ini kan terlalu mesut ini. Nyantol. Ya, coba. Minyak tawon bisa. Enggak ada. Biasanya mak bawa minyak tawon. Bukan yang licin ada ya. Oh ya wes gak apa-apa Pak. Dapat itu aja. Dapat. Gini aja Bu, yang nyoteng yang dari depan aja, yang sana tidak dari sana nanti dikasih videonya. Saya kira itu lebih enak daripada. Kalau panas ini nggak bisa meluncur. Yang minyak goreng ya apa? Yang makan Minyak banyak. goreng yang baru nggak apa-apa. Yang masih banyak. Sak liter Pak, sak liter. Yang minyak goreng yang baru dapat. Yang saya yang baru. Kalau baby Sama oil yang malah bukan. bisa. Baby oil, bahannya goreng. Ada minyak goreng berapa? Bekasnya bisa dipakai. Air aja air. Ya ini metode otot punggung ya ini cara-cara yang di punggung, di paru. Tarik tangan ini kan tulang belakang. Sebelah kirinya kita tarik ke atas, nah kan terasa sudah menjel. Nah ini area ginjalnya. Nah ini ya. Terus diginikan lihat, ini dia sakit deh. Nah sakit. Ini ada masalah di ini. Nah ini tulang belakangnya terlalu menonjol. Nah ini ya. Ini sakit ini. Terus ini kalau saya lihat aja sudah kelihatan bahwa rongga dadanya terlalu Bungkuk. menyempit belakang. Ini sakit ya. Nah ya. Jadi sebelah kiri tulang belakang ini kita tarik ke atas. Nanti kalau tangan kita ada hambatan seret gitu, dan itu mesti ada masalah di area situ. Ya sumbatan. Atau ada terlalu geglong, atau ada tekstur kulit yang menebal. Itu juga berarti ada. Nah ini di area sakit ya. Nah, ini area ginjalnya. Nah ginjal itu di mana? Tusuk terakhir atau ini setentang siku ini titik ginjal ya. Nanti ada petanya, oke? Nah ini berarti ini seret ada masalah di sini, ya. Tarik lagi ke atas. Kalau diabetes Pak biasanya di sini, titik sini. Nah, jadi nanti ada SOP-nya bagaimana cara menerapi otot punggung secara komplit, ya. Nah, kalau diabetes biasanya di sini, ini titik pankreas. Di atasnya lagi lambung. Nah, ini pankreas, ini lambung. Nah, sebelum dibekam, distimulasi dulu dengan ini, direlaksasi dulu baru bekam. Nah, ya. Nah, biasanya kalau ada bermasalah ketika ditekan gini, apa kulit memerah atau apa menebal gitu, atau kalau digini kan cukup susah kembalinya. Semakin ke atas, nah, sampai ke atas ya. Nah ini ada masalah di paru. Nah, ini ada masalah di paru, kelihatan kan ini? Nah sakit deh. Nah, ini ada masalah di paru. Nah, ini
bunder. Nah, terus lagi sampai ke atas. Nah, ini area jantung juga ada masalah. Sakit deh. Jantung di atasnya di kepala ya. Nah, jadi jantung itu letaknya ini kan dekat di tengah-tengahnya, straight. Oh iya. Nah, ini di paru dan jantungnya itu ada masalah sumbatan ya. Tarik lagi ke atas, straight. Nah, ini di paru nih yang kuat. Nah, di jantung juga sampai ke atas, sampai ke sini ya, punuk. Nah, anak ini tulang ekornya masuk. Terus ini juga masuk. Jadi enggak mau sehat ya, gampang sakit. Satu. Tapi nanti bisa kok ya. Kita ulang lagi dari bawah lagi. Ini sakit deh. Hah? Enggak. Ini kalau pada orang wanita yang susah hamil ya, atau ada masalah kandungan atau menstruasi susah, rahim, ini pinggang di sebelah kiri, ini biasanya diberikan sakit. Itu selesaikan, ditotok di area sini. Nanti saya ajarkan jalan-jalan. Biasanya masalahnya di sini, yang susah hamil atau menstruasi sakit, dilepek dan sebagainya, itu di sini. Kalau menstruasi 3 bulan sekarang 4 bulannya tidak terapi ya. Juga di sini, ya. Kalau susah BAB, di sini tempatnya ya. Ini. Kita tarik lagi ke atas, red. Nah, ini sudah tanda. Ini di area paru, nanti sakit ya. Nah, bermasalah. Ini jantungnya juga ini ya. Nah, sakit sampai ke atas. Nah, ini punuknya masuk. Jantungnya punuk itu nggak boleh masuk. Itu harus keluar. Oke. Ini cervical 7, luas 7. Alkali. Sama arah darinya itu. Jadi kalau kopong itu hanya sampai alkali. Nanti sertifikatnya enggak ya. Terus kita cek lagi sebelah kanan ya. Sakit deh. Ini kalau sakit di sini biasanya masalah bawah, kasnya ini sakit. Nah, ini ada jelas ini sakit. Ini ginjal ini. Ginjalnya juga lumayan. BAB-nya gimana itu? Tiap hari? Tiap hari. Nah, ini. Ini di area ginjal kanan juga kena ada ya. Nah, makanya susah gemuk. Nah, ini. Nah, kembali lagi yang diabetes sini ya, Pak. Ini. Nanti terus aja totok di area sini. Ini Masya Allah ketemu. Iya. Apa gejala-gejalanya? Nah, ini juga enggak. Ini udah. Kalau di sini titik tekanan darah. Kalau di sini sakit biasanya tekanan darahnya tidak stabil. Orang yang hipertensi atau hipotensi selesaikan di sini, berikat sebelah kanan. Yang 200, yang 300, atau yang 90 juga selesaikan di sebelah sini. Itu apa sih jantungnya di bagian bawah? Ini, itu sini. Atasnya. Ini liver. Nah, liver ya. Nah, ini titik tensi. Tensi. Ya. Ini. Sakit ini. Banyak permasalahan. Nah, kalau misalnya ada kebas-kebas di tangan, keringgingan, baal gitu tahu yang susah, selesaikan di sini. Frozen shoulder itu. Iya, frozen shoulder di sini. Iya, sini kalau pakai metode ini. Karena tadi di proses penciptaan tulang belakang tadi, setelah Allah menciptakan ini tulang belakang, ini tulang ekor, setelah itu timbul, setelah itu muncullah kaki, tulang rusuk muncullah tangan. Maka yang bertanggung jawab atas tangan ini. Jadi kalau sini ada sakit atau gimana, nggak perlu kita lakukan tangannya, cukup di area sini. Kejang. Bisa juga. Ya. Ini kan juga bisa. Atau pakai metode yang lain juga bisa. Coba itu biasanya seperti itu kendoran. Kalau jantung, Nah, jantung kalau pakai metode ini deh, jantung ini di titik jantung nih Pak. Ya. Ini ya. Nah, ini sakit. Ini makanya nutrisi itu tidak bisa terserap. Cara untuk apa umumnya seperti apa? Nanti dulu
atau nanti ada kulit yang menebal, ini ya kelihatan ini. Nah, area jantungnya ini bermasalah, parunya juga, area ginjal juga, makanya sakit. Setelah itu ini, nah ini diikat ke kanan kiri. Ya, ini ini ada di area ini. Ya, ini tadi apa? Titik tekanan darah. Ya, kalau ini paru kanan kiri. Nah, ya. Kalau yang bertanggung jawab ke atas ini di sini. Nah, kahil bisa sampai ke sini juga. Ada hubungannya karena apa? Saraf itu semacam jantung laba-laba. Ya, ketika kita apa? Tekan di sini dia akan ini ke bawah. Terus lagi orang yang stroke tadi ya. Stroke yang pecah pembuluh darah yang ini. Jadi dia koma, panas, terus tangan kirinya ini gini mengarah ke kemaluan. Nah, itu biasanya kalau di bawah 8 jam insya Allah bisa diatasi. Caranya seperti ini, emergency. Kita ambil titik ginjal ini ya, sekitar siku. Nah, itu kita tekan begini. Gini, tekan dulu sampai beberapa saat. Setelah itu tekan, potong lagi, nah, sampai dia muntah darah. Kalau dia muntah darah, keluar darah dari mulut dan hidungnya itu jangan bagus. Pokoknya di bawah 8 jam ya. Lagi, tekan lagi gini. Tekan lagi, lepas. Tekan, ditotok. Ditotok itu caranya kita di tangan dimasuk seperti ini terus digetarkan. Getarkan seperti ini. Supaya kalau ada sumbatan-sumbatan ambil. Ya. Karena ini tulang belakang ini berhubungan dengan saraf di seluruh tubuh. Makanya dengan menstimulasi saraf di sini, insya Allah bisa mengatasi keluhan yang di leher depan atau di organ. Oke. Lagi, kalau belum muntah darah terus tekan lagi di area ginjalnya, tekan ini ya, kan setelah itu lepas. Nah, kalau dia sudah muntah darah gitu ya, keluar dari hidung dan mulut, baru ini angkahin ini, buka di sini, terus baru ditotok di area jantung. Ini kan, dibuka. Jadi arah ini arahnya horizontal. Nah, ini sampai ini kan sakit. Nah, gitu. Kalau setelah itu tekan lagi di sini sampai muntah darah lagi. Nah, itu ya. Ini ya, kurang dari 8 jam ya catatannya. Itu cepat aja. Kalau sudah ada bertahun-tahun membantu meringankan atau bagaimana? ya biasanya ya ini kan tipe itu tadi yang koma ngorok. Biasanya kan hitungan belasan jam sudah Iskemik. kan? Iya. Yang iskemik. Ya. Nah, terus ditingkat lagi. Terus kalau sudah darah, terus nanti ulangi lagi. Sering dibutuhkan semakin banyak yang keluar itu perubahan bagus. Lagi kalau yang ini stroke itu juga sama-sama tapi yang kanan. Menghadap kanan. Seperti ini. Nah, itu buka di sini. Buka di al-kahil kuno. Nah, dibuka di sini. Nah, baru tekan sini. Tekan sini, oke. Tekan sini. Ambilnya di area sini kan, Bu. Di area sini. Sudah ada petanya Bu tadi, ya. Kalau dikirim gambar bisa saya kirim gambar nanti bisa di-share. Petanya sampai mana, subjektif mana. Ya di sini. Asam urat, pemicu yang lain karena sering cemas bisa. Jadi sama Pak ya. Bilangan bisa. Nah, pertama kalau kita sudah tahu ya, ini kita general treatment. Caranya gimana? Itu tadi kan sudah kita swab itu mulai dari area ginjal. Ini tangan kita stretch ini terus getarkan. Kalau dia merasa sakit, jangan dengan tekanan yang terlalu kuat. Kalau masih sakit, lembut-lembut aja. Jangan senang ketika pasien itu pos wakil materi kepala pakai tenaga dalam.
senggolkan ke tulang belakang. Ini ya. Ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Nah, ke bawah. Ini kan melengkung banget. Bukan ini general treatment general. Semua sampai ke bawah. Ya, jadi sekaligus ngecek juga bisa ya. Ini terus yang ini arahkan ke bawah. Ini arahkan ke sampai dia selesai sendiri tulang belakang juga. Bisa. Oke. Nah, setelah itu setelah dari sini terus ke atas. Buka. Nah, sini ya. Ini pundak ini kan sakit. Nah, ini yang di tengah itu apa? Senggolkan ke sini. Ini wajahnya kurus karena sering dimarahin ya. Kelihatannya. Kalau yang sakit sendi-sendi Pesan ya, sama Pak. Oke, sama. Kalau tangan ya nanti selesaikan di sini area ini. kalau tutup Lutut area sini. Kalau kesemutan. Sama. Misalnya kesemutan tangan, berarti ada sumbatan di area sini. Sini. Kalau kaki. Sini. Punggung jadi tutup. Oke. Nah, kalau tengah gini arahkan ke ini kan tulang belakang. Ya. Satu tulang tengah ya. Ya, ini terus ini kan terus. Nah, gini ya. Maaf untuk yang setruk kanan tadi, ya seperti itu. Itu biasanya kalau yang setruk kanan itu biasanya kalau nggak kalau dibiarkan itu kadang-kadang dia dalam 11 hari. Ya, makanya biasanya setelah hari belasan gitu, biasanya gitu berangkat. Jadi caranya sama, tapi ini sirkulasi di sini, terus di sini. Ini di jantung juga, ini juga. Tapi kalau yang kiri tadi itu ini dulu terus lepas sampai muntah. Yang kedua tadi tidak sampai muntah. Kalau dia mengeluarkan darah dari mulut itu ya, ulangi lagi. Ini oke. Ini kasus jantung bocor juga bisa. Terus kalau misalnya dengan ada yang dokter mengarahkan untuk pasang ring, insyaallah bisa di area sini ya. Nah, ini general dulu ya, sampai ke bawah, terus lagi seperti ini. Setelah itu yang sebelah kiri, sebelah kiri juga ya, dari ini ya, dari ginjal ke bawah, ya, sakit ya. Nah, setelah itu dari atas ini ya, pundak sakit deh, pundak terus ke sini, ini senggolkan ke tulang belakang. Setelah tulang belakang ini senggolkan ke sini, ini ya. Nah, ini tadi juga ke sini. Nah, kalau ada masalah jantung setelah di stimulasi ini kan sakit ya. Terus informasi Ini kan tekan. dengan WA sebelum oh ada nomor yang lawan nggih. 85 Siapa? video lah kok. Biasanya ini tekan ke sini pakai kalau misal orangnya belum pakai dua tangan. Ini straight sakit. Ini ini Itu Bang kosong. 95 duanya 5 kali. Tapi ini biasanya kalau yang Empat. menyarankan ke ring, kalau 220. sudah sampai ini insyaallah tidak terjadi lagi. Kalau jantung bergerak. Dan kirim nama penjenengan sudah. Oke, biasanya sudah. Terus ada kan tadi kalau dicek dokter katanya tidak terdeteksi kena jantung, katanya normal. Karena apa? Apa yang masih mau masuk ke gejala itu tidak terdeteksi biasanya. Kalau sudah ada penebalan di sini ya, ke lemah, itu biasanya masih belum. Nanti dicek
dari bawah ke atas, rem, atas, rem, gini ya. Terus stimulasi kalau anak kecil atau bayi, gini. Kalau ada anak kecil yang jantung bocor bawaan lahir, terus apa? Kadang-kadang gugur biru. Nah itu nggak sama, tapi dengan gerakan yang lembut, ini. Setelah itu fokus di sini. Ini aja, apa? Tangan kita nggak terlalu kuat. Ini aja, nanti fokus di sini. Insya Allah nanti bisa balik-balik. Banyak sekali kan kita sudah bisa sebenarnya. Kalau belum bisa bicara, bisa. Bisa. Bayi kemarin tuh ada jantung bocor, terus ada lansia. Karena sudah terlihat dari tubuhnya juga. Karena yang udah besar belum bisa ngomongnya masih pelo, juga bisa terapi tanpa obat. Jadi berdiri untuk Nah juga. yang stroke sudah lama tadi, deh. Nah stroke lama, tangan kan lemah, fokus di sini juga. Setelah ginjal, ya nanti fokus di sini. Pasti di sini ada apa? Ada apa? Saraf yang terganggu. Nah nanti kalau ada yang ngeras, kita tekan seperti tadi. Red, ini lepas. Tekan lagi, red, lepas. Stimulasi saraf ke sini. Biasanya yang obat-obat itu jadi enak, jadi bisa terus jangan apa? Jangan bosan-bosan terapi. Biasanya langsung ada progresnya itu langsung ada biasanya. Nah kalau yang masuk ini semakin lama kita total terapi semakin hilang. Kalau ini ya setelah itu sini boleh ke arah bawah keren. Sampai ini lumbarnya ini sampai ini. Kalau lumbar batas yang keluar bagaimana? Iya. Sampai di lumbarnya. Iya. Saya dia kenapa langsung operasi? Kalau sudah dioperasi, Nah itu mau kantor. ya itu tapi kalau pakai lotok punggung ini masih aman. Tapi kalau pakai terapi yang lain, dengan gerakan itu termasuk pasien resiko tinggi. Resiko tinggi ya. Jadi kita harus ambil aman. Iya, sakit toh. Ini terus tiap hari ya. Setelah mandi, berikan ini sudah lumayan nih. Nah setelah kita totong, setelah merasa gejalanya hilang, kita sapu seperti ini. Karena ibarat rumah itu kalau sudah lama nggak dibersihkan kan nempel ada. Jadi sapu. Terus kan besok lagi lagi. Ya, kan bisa sendiri. Kalau ke terapis, kan setidaknya seminggu sekali atau kalau parah 2 kali. Ya sudah sampai berapa? Ya, ini sudah mulai agak muncul ya, sudah mulai keluar ada tulang tapi sangat ya. Iya, oke. Ada pertanyaan Bapak? Yang lain. Ya, Ben. Tadi sudah general itu terus ambil titik. Ini kan ini dekat. Ini paru, ini lambung, ini baru pankreas. Ginjal Di atasnya ini. Biasanya terasa. Kalau memang diabetes itu biasanya terasa. Kalau amandel itu biasa. Bisa di sini area sini. Oke, bisa area sini. Sakit gigi biasanya tinggal letaknya di mana? Letaknya di mana? Nah kalau misalnya gini kan strep itu biasanya tempatnya di sini atau di sini. Nah nanti terasa sakit nggak? Kalau sakit fokus
sewu. Ini pakai ilmu penasaran. Jadi kalau ilmu penasaran jangan dikeluarin semua. Jadi nanti lain kali kita hadirkan ibu lagi di sini. Yang Kalau yang atas ini mungkin yang bawah. Nah sini biasanya sini ada agak jemblong gitu. Ada jemblong sininya. Begini kan aja terus. Berarti kurang belayan. Ada belayan. Bapak kurang belayan nih. Ya sini. Terus arahkan ke bawah sini ya. Ya. Ini tulang punggungnya. Ya. yang kedua Bu, ini ada pertanyaan dari jemaah. Yang pertama, kalau beliau-beliau ini pengen ketemu ibu di mana? Bukan, artinya apa harus ke Blitar atau praktek di sini. Yang kedua, kalau pasiennya itu laki, iya kan? Karena kalau laki-laki itu kadang begini kan Pak, nggak perlu gini, laki kan itu bagian saya. Orang tambah sembuh tambah lorong. Kalau secara pribadi memang saya tidak menerapkan laki-laki. Nah ya justru itu. Ini soalnya beliau-beliau ini juga denger gitu loh, jadi penasaran. Kecuali suami sendiri. Bagaimana kalau suatu saat nanti saya usulkan ke teman-teman terapis, walaupun beda teknik terapi, nanti diadakan terapi gimana gitu. Oh ya, boleh. Nanti bisa diadakan. Ya. Saya link dengan teman-teman ya, Ya. yang di area Kediri, Blitar dan sekitarnya ya. Ya. Lanjut, kami ada komunitas ini terapis di plat AGS, AG dan S. Jadi di Blitar, Kediri, Trenggalek, Nganjuk dan Tambak. Jombang, kalau Jombang S. Ya. Kerjasama kan masuk ya. Ya. Jadi rasanya ini ilmu penasaran kita pakai cukup sampai di sini ya. Nanti biar tambah penasaran untuk segera bisa mengajarkan ibu lagi. Gimana? Nggak cukup waktunya. Terima kasih ya Ibu Bapak-bapak. Semoga apa yang kita dapat saya sampaikan hari ini bermanfaat. Nanti kalau nggak lupa nanti siapa yang punya, siapa sih Abi punya ya? Tak kirim denahnya titik-titik kotak punggung. Oh ini titik, ya oh ini titik. Semua nanti lewat saya itu. Oh nggih. Ya. Mungkin dengan dari saya ya, Nggih. saya gitu ya. Nggih. Ya. Saya kira saya akhiri sampai di sini dulu ya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kita akhiri dengan